Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyana habibana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini sebelum belajar mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilmah warzuqni fahman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang akhlak lil banat untuk kelas 7. Bimada tatakhallaqul bintu. Pada kesempatan kali ini akan membahas dalam judul yang pertama, yaitu bimada tatakhallaqul bintu. Apa itu yang dibahas dalam kesempatan kali ini, yaitu dengan judul bimada tatakhallaqul bintu, yang artinya dengan apa seorang anak perempuan itu beradab. Mohon diperhatikan, meskipun daring kita harus tetap maksimal. Bimaza tatakhallaqul bintu, dengan apa seorang anak perempuan itu beradab. Al-awwal, yang pertama, yajibu 'alal binti an tatakhallaqa bi akhlaqil hasanah. Yajibu, wajib, 'alal binti an tatakhallaqa bi akhlaqil hasanah. Jadi wajib atas seorang anak berakhlak dengan akhlak yang baik. Yajibu, wajib, 'alal binti, bagi seorang perempuan, an tatakhallaqa, berakhlak dengan akhlak, bil akhlaqi, dengan akhlak, bil akhlaqil hasanah, dengan akhlak yang baik, min sigoriha, dari kecilnya, sigoriha, ya, yaitu dari kecilnya. Maka kenapa harus belajar tentang akhlak lil banat ini? Karena bagi kalian ini penting. Seseorang yang belajar terus tapi dia tidak pernah belajar tentang etika, etiket, belajar tentang bagaimana cara beretika, maka kita pupuk dari masa kecilnya, sesuai dengan apa yang dibahas dalam bait pertama ini. Min sigoriha, ya, dari kecilnya. Maka tentu kalian itu sudah tepat bahwa kita berakhlak harus dari kecil, ya, seperti itu. Maka kita belajar dengan teorinya. Untuk apa? Untuk apa belajar terkait dengan etika, harus berakhlak kita? Untuk apa? Lita'isa mahbubatan fi kibariha, yaitu agar kehidupannya dicintai ketika dewasanya. Lita'isa mahbubatan fi kibariha, agar kehidupannya dicintai ketika dewasa. Ya, seperti itu. Kalau dia kelak tumbuh besar tapi dia tidak berakhlak, juga tidak berilmu, ya, tentu dia akan terasingkan. Maka kehidupannya akan dicintai ketika dewasa karena dia berakhlak, beretika, ya, apalagi berilmu, ya, seperti itu. Diimbangi antara ilmu dan etikanya. Yarda anha rabbuha, yaitu Tuhannya akan ridho kepadanya. Tentu seorang anak perempuan yang solehah, ya, dicintai oleh Tuhannya, Rabbnya, Rabbuha. Wa yuhibbuha ahluha, selain daripada Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka juga keluarganya senantiasa akan mencintainya ketika anak perempuan itu solehah. Ya. Beda dengan orang yang tidak solehah, tidak punya etika, senonoh, tidak beradab, ya, maka akan cenderung diasingkan oleh keluarganya pun dan juga Tuhan. Wa jami'un nas,
yaitu dan seluruh manusia batas dari hufi hayatiha, ya. Maka akan tepat, maka akan tidak sesat, ya, maka akan terarahkan di dalam hidupnya, seperti itu bait pertama. Yang bait kedua asani, dilihat ya kitabnya, wa yajibu 'alaiha aidan, dan juga wajib juga atas seorang anak perempuan yang beradab, ya. Wajib juga atas seorang anak perempuan yang beradab. Bagi Anda yang seorang anak yang beradab, maka juga mempunyai kewajiban, juga mempunyai apa yang harus kita jauhi, yaitu apa? An yabta'ida 'anil akhlaqil qabihah. Selain daripada Anda juga beretika, tentu Anda juga harus ada sesuatu yang dijauhkan, yaitu anil akhlaqil qabihah, yaitu dari akhlak yang tercela. Sudah otomatis seperti itu. Kalau orang beretika berarti menjauhi hal-hal yang tidak beretika, yaitu antabta'ida anil akhlaqil qabihah, yaitu menjauhi dari akhlak yang tercela. Untuk apa? Kaila takuna makruhatan, yaitu agar tidak menjadi orang yang dibenci. Kaila takuna makruhatan, agar tidak menjadi orang yang dibenci. La yardo'an harabbuha wa la yuhibbuha ahluha. Maka tentu ketika tidak beradab, ketika tidak mempunyai etika, maka keluarganya pun, Tuhannya, keluarganya tidak mencintainya. Itu sudah pasti. Karena kita kan hidup bersosial ke masyarakat. Oke, dia mempunyai ilmu yang banyak, tapi misalnya tidak beretika, maka akan cenderung dikucilkan, seperti itu. Atau kebalikan, dia mempunyai ilmu yang sedikit tapi dia beretika, akan cenderung dihargai. Syukur-syukur kita semuanya dan Anda semua santri-santriku, Anda juga berilmu tapi Anda juga mempunyai etika. Itu lebih baik. La yardu anha rabbuha wa la yuhibbuha ahluha wa la jami'un nas. Ketika dia tidak beretika, maka sudah tentu Tuhannya, ya, tidak mencintainya. Ahluha, keluarganya tidak juga mencintainya. Wala jami'un nas, ya. Dan semua, ya, seluruh juga manusia juga tidak akan mencintainya ketika dia tidak beretika, tidak beradab dan sebagainya. Fatasqa fi hayatiha, maka tentu ketika orang sudah tidak beradab, kebalikan dari orang yang beradab, yaitu fatasqa fi hayatiha, yaitu dia akan dolal, dia akan tersesat dalam hidupnya, ya, seperti itu. Maka kesimpulan dari bab ini dengan judul bimadza tatakhallaqul bintu, yaitu di mana seorang anak perempuan harus mempunyai etika, berakhlak yang baik, ya. Seperti itu. Ditanam, dipupuk dari kecilnya. Bagi yang belum, mari kita pupuk dari kecilnya. Yardu anha rabbuha wa yuhibbu ahluha wa jami'un nas fastastaru fi hayatiha, ya. Maka semuanya akan cenderung mencintai ketika kita berakhlak. Jadi adik-adik, santri-santriku, mari kita perbaiki. Meskipun ada yang di rumah, maka bagaimana kita berlaku baik terhadap keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, masyarakat kita, seperti itu. Sampaikan dengan baik jika itu baik, ya. Sampaikan dengan apa adanya, dengan arif dan bijaksana, seperti itu. Terima kasih pada kesempatan kali ini, itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Atubul afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.